akan terus Ya, mengawal. Pak Wamen, sebentar ya. Karena saya pegang dokumen peraturan Menteri Desa, Pak. Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 10 tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka pembiayaan koperasi Desa Merah Putih. Ya. Kemudian di bab 3, dukungan pengembalian pinjaman. Di poin 4 itu berbunyi, dukungan pengembalian pinjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diberikan paling banyak 30% dari pagu dana desa per tahun, Pak. Per tahun. Kalau pinjaman ini gagal, Pak, alamat dana desa semua yang bayar. Ini bunyinya begitu, Pak. Per tahun. Misalnya pinjamannya anggaplah kita pakai pagu 1 miliar, nggak usah 3 miliar. Tahun ini 30% dipakai. Tahun depan, kalau gagal bayar lagi, 30% diambil lagi. Tahun berikutnya, kalau gagal, 30% diambil lagi. Akhirnya semua ditanggung pakai dana desa, Pak, sama aja. Ini bunyinya begitu, Pak. Ya, silakan. Betul, Pak. Untuk itulah tadi saya bilang kami terus sudah melakukan negosiasi dan akhirnya hanya melakukan penjaminan pengembalian bila gagal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya tidak gagal? Maka kepala desa merangkap sebagai pengawas daripada koperasi. Dan semua bentuk pengajuan plafon itu harus mendapat persetujuan bahkan bersama-sama dengan kepala desa. Jadi kalau saya ke kepala desa, Pak Topik ini sebagai ketua koperasi bersama-sama. Sehingga saya ikut mengawasi bertanggung jawab. Semua ajuan dana itu saya tahu betul. Kalau gagal, maka dana desa yang saya pegang akan hilang atau berkurang. Untuk itulah maka kita sudah jelaskan sedemikian bahwa semua harus dihitung. Bahkan kami minta semua bank akan melakukan pembinaan pengawasan, semuanya berproses. Dan Pak Ketua kami juga sudah minta supaya berproses melalui usaha-usaha yang pasti untung. Apa itu? Pupuk, LPG, sembako, produk-produk pemerintah. Jadi logikanya seperti yang disampaikan Pak Menteri, harusnya tidak mungkin gagal. Kalau gagal berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di kepala desa dan di perangkat desa yang tidak mampu menjual produk-produk yang sudah sangat di bawah standar harganya, produk pemerintah, dan harganya juga sangat memenuhi kebutuhan masyarakat, harus dia gagal. Dan Pak Ketua, sudah juga kami minta supaya dana ini disetujui bertahap. Jadi tidak mungkin langsung 1 miliar, maaf nih, apalagi 2-3 miliar atau 500 juta. Kami minta bertahap, sambil berlatih, belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi kira-kira itu cara yang bisa kami usahakan sebagai Kementerian Desa untuk meminimalisir daripada potensi-potensi berkurangnya atau hilangnya dana desa untuk pembangunan desa. Bahkan kita harapkan mungkin saya introduksi Pak Ketua, Mas Wamen. Ya, saya kira apa disampaikan Pak Ketua tadi yang paling meragukan tentang tanggung jawab dana desa dipakai untuk jaminan membayar utang atau ketidakmampuan bayar koperasi desa, koperasi Merah Putih, mungkin di daerah kami, Pak. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Wamen, daerah lain bisa dia jualan pupuk dan lain-lain. Daerah kami kan, apalagi di daerah saya yang di pegunungan, itu petani tidak mungkin di sana dijual. Karena banyak petani di sana, ya kan, itu mereka tidak mempergunakan pupuk. Karena tanahnya masih, ya kalau petani padi banyak menggunakan. Tapi kalau di daerah kami, saya kira lebih banyak yang pasti bidang usahanya itu sangat susah, Pak. Karena daerahnya sangat terpencil, desa-desanya itu tidak mungkin untuk bisa diberdayakan dengan tadi produk-produk yang tadi disampaikan. Mungkin saya kira tolong dibedakan di daerah kami. Ya, setuju Pak
Wakil bahwa jadi memang kami juga sudah terus rapat dengan Bibit Pak Menko untuk koperasi desa ini perlu ada diidentifikasi usaha apa yang akan dilakukan. Termasuk di Papua juga ya, tidak menggunakan gas LPG. Jadi itu tidak laku di situ gas LPG. Pupuk juga tidak semua pupuk. Jadi untuk Papua memang kami sudah bersepakat itu lebih banyak nanti koperasi memenuhi kebutuhan dasar daripada masyarakat. Umpamanya sembako, gitu. Simpan pinjang juga mungkin sulit, gas LPG tidak bisa, pupuk juga mungkin hanya sedikit. Jadi usaha-usaha itu memang harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa. Jadi sebetulnya Pak Ketua, kami sendiri sama seperti Pak Ketua dan kita semua di sini yang memahami betul akan denyut nadi di desa. Kami yang sangat berkeberatan apabila ada dana desa digunakan untuk koperasi desa. Dan itu terus kami upayakan. Dan terakhir ini, benteng kami terakhir ini tinggal pengembalian. Nah untuk itu kami juga terus melakukan pembinaan bimbingan kepada kepala desa agar ajukan plafon sesuai dengan kemampuan. 100 juta dulu, 50 juta dulu gitu Ketua. Jadi kami juga larang. Dan kepala desa udah tahu. Karena dia bertanggung jawab. Kalau tiba-tiba 1 miliar nggak mungkin kita setuju juga. Pak Menko juga minta tidak boleh asal ngajukan sekian-sekian. Dan langsung dibimbing oleh bank. Bank itu Pak Ketua sangat prudent, sangat teliti lah. Kita yang hebat begini aja, mohon maaf tidak mudah dapat kredit di bank. Apalagi masyarakat desa. Jadi kami setuju dengan Pak Ketua. Ya, Pak Wamen sebentar Pak. Saya setuju Pak. Silakan nanti dimitigasi kita percayakan sepenuhnya kepada pemerintah Pak. Tapi sebenarnya menurut saya tadi pemikiran kita itu loh Pak. Dan pemikiran banyak pihak juga. Kita kan diskusi juga kemana-mana soal ini. Sebenarnya nggak ada kaitan dana desa sama program ini. Itu loh. Itu saja sebetulnya berangkat dari itu. Kalau memang pemerintah melakukan bimbingan, kemudian melakukan edukasi yang bagus untuk koperasi ini, nggak perlu takut, nggak bakalan rugi. Itu loh Pak. Jangan sampai nanti dana desa yang hak seluruh masyarakat desa ini menjadi beban bagi koperasi mungkin dan mohon maaf nanti gagalnya oleh 1-2 orang pengurus koperasi. Itu pemikiran kita sebetulnya Pak. Kenapa pula ini lalu jadi beban masyarakat desa yang tidak terlibat di kepengurusan koperasi. Padahal ini Pak haknya masyarakat desa secara keseluruhan. Itu loh. Apakah ada potensi tidak ada penyalahgunaan keuangan dalam rangka koperasi ini nantinya? Selalu ada. Selalu ada. Walaupun bagaimanapun selalu ada. Nah, karena selalu ada ini tadi, walaupun kita sudah berupaya, hendaklah ini harusnya menjadi beban dari pemerintahan desa. Beban dari dana desa. Itu loh. Maksud saya Pak Menteri, kalau pemikiran saya Pak Wamen, nggak ada hubungan. Tapi sudahlah. Kalau memang itu menjadi keputusan pemerintah, Pak, kami akan awasi secara ketat ya hal ini. Dan ini aspirasi dari para kepala desa. Itu loh Pak Wamen, ini kita menyampaikan saja nih. Saya sudah sampaikan, ini rapat juga live Pak. Seluruh kepala desa yang menyampaikan juga nonton. Bahwa kami sudah menyampaikan aspirasi seluruh kepala desa minta. Supaya janganlah beban ini menjadi beban desa. Itulah, biarlah dana desa ini untuk mereka membangun desa. Yang toh juga sekarang hampir 80% sudah diatur oleh pemerintah pusat. Ini diatur lagi 30%-nya untuk membayar dana desa, dana koperasi desa kalau gagal. Oke, sekarang pemerintah sudah mengambil keputusan, tapi kami sebagai wakil rakyat saya menyatakan kita tidak setuju Pak soal ini. Silakan pemerintah jalan, kami akan awasi ini secara ketat. Mungkin cukup Pak Wamen ya. Saya persilakan. Ya, terima kasih.